pasca hujan deras yang mengguyur di sejumlah kawasan di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, daerah Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Banjir paling parah terjadi di kawasan industri antara Semambung dan Sumput. Tingginya banjir membuat pabrik yang berada di kawasan industri Semambung Sumput Gresik, Jawa Timur ini meliburkan karyawannya. Pasalnya air begitu deras datang dari kawasan yang lebih tinggi seperti Desa Wedoroanom dan Desa Mojosari Rejo dan membanjiri daerah Semambung dan sekitarnya. Secara geografis letak wilayah Semambung memang lebih rendah. Akibatnya akses jalan provinsi yang menghubungkan Surabaya dengan Mojokerto tergenang banjir kurang lebih setinggi 30 cm. Kemacetan parah terjadi karena pengendara terutama roda 2 harus melambatkan lajunya saat menerobos banjir. Selain pabrik, Sekolah Dasar Negeri 150 Gresik terpaksa meliburkan siswa dari aktivitas belajar mengajar. Diperkirakan banjir tahun ini adalah yang terparah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banjir juga terjadi di Lamongan, Jawa Timur, tepatnya di Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng pada Rabu pagi. Akibatnya sejumlah jalan menjadi rusak karena terendam air. Banjir setinggi 30 cm menutupi jalan alternatif Lamongan Gresik sepanjang 1 km. Menurut warga setempat, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo dan Bengawan Jero. Akibat banjir, banyak kendaraan roda 2 yang mogok dan juga menyebabkan lalu lintas tersendat. Selain di Desa Banjarmadu, banjir juga merendam wilayah Dusun Simo, Desa Sunggelebak, Kecamatan Karanggeneng. Ya, pemirsa, bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia untuk Turki tiba di Bandara Adana, Turki pada hari Rabu dini hari tadi. Ya, logistik bantuan gelombang ketiga ini diantar langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Pemirsa, rombongan Menko PMK Muhadjir Effendi bersama dengan Kepala BNPB sudah tiba di Bandara Adana, Turki, bersama dengan bantuan tahap ketiga untuk para korban gempa Turki berkekuatan 7,8 magnitudo yang terjadi beberapa waktu lalu. Bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Turki dan Suriah tiba di Bandara Adana, Turki pada Rabu dini hari tadi. Logistik bantuan gelombang ketiga ini diantar langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Kadif Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti. Bantuan yang diberikan berupa selimut, tenda, matras, makanan siap saji, obat-obatan, dan juga vaksin. Bantuan Indonesia untuk Turki dan Suriah tidak berhenti di tahap darurat, namun juga masih akan terus diberikan hingga masa rehabilitasi. Kita sedang mendiskusikan langkah-langkah berikutnya setelah masa darurat bencana ini. Sebagaimana kita sudah biasa nangani di Indonesia, itu setelah tahap darurat bencana nanti ada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ada kemungkinan kita juga akan tetap terlibat pada tahap nanti rehabilitasi dan rekonstruksi, dan akan kita tularkan pengalaman kita menangani tahap-tahap rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia. Selama di Turki, Menko PMK Muhadjir Effendi dan rombongan juga akan mengunjungi markas tim Inasar di Antakya dan Rumah Sakit Lapangan Emergency Medical Team di kota Hassa, Provinsi Hatay. Rencananya besok Menko PMK akan menjalani sejumlah agenda, diantaranya mendatangi Rumah Sakit Lapangan Milik Emergency Medical Team di Hassa, Provinsi Hatay, Turki, dan juga melihat atau mengunjungi posko tim Inasar di kota Antakya, Turki.
Dari Adana, Turki, Davi Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko PMK dan rombongan menyempatkan untuk sholat jenazah salah satu WNI korban gempa atas nama Irma Lestari sebelum dipulangkan ke Indonesia. Sholat jenazah dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendi di area kargo bandara. Almarhumah Irma Lestari adalah satu dari 4 WNI di Turki yang menjadi korban meninggal akibat gempa Turki. Jenazah Irma Lestari ditemukan di bawah reruntuhan bangunan apartemen Galeria di kota Diyarbakir, Turki, bersama rekannya Niwayan Supini. Sementara itu, gempa susulan masih kerap terjadi di Turki, dan untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi peliputan pasca gempa di Turki, berikut adalah mini vlog jurnalis Camar Hainda dan juru kamera Faisal. Bisa saat ini kami tim liputan iNews dan juga MNC Media yang mengabarkan langsung dari peliputan gempa Turki. Saat ini sudah berada di salah satu hotel yang ada di Gaziantep, salah satu kawasan yang terdampak parah dari 10 provinsi yang ada di Turki. Tadi baru saja sekitar pukul 1 malam, saat ini menunjukkan pukul 3 pagi waktu Turki, ada gempa kecil yang terjadi. Dengan kameramen saya, dengan juru kamera Muhammad Faisal untuk bisa bergantian beristirahat agar kita tetap terjaga dan bisa saling mengingatkan. Dan bisa dilihat juga Bang Faisal menggunakan sepatu untuk nantinya apabila terjadi goncangan kembali kita bisa langsung turun ke bawah. Dan memang ini kita berada di lantai 3 karena memang tidak ada pilihan lain, semua hotel di Gaziantep rata-rata penuh. Kami juga mengatur suhu agar lebih nyaman dengan AC pemanas dan men-set dengan suhu 30 derajat Celcius. Kita akan lihat bagaimana situasi di luar saat ini. Seperti tadi yang disampaikan bahwa kami berada di lantai 3 dari hotel ini. Pemirsa, saat ini menunjukkan waktu pukul 7 pagi waktu Turki dan situasi masih terpantau gelap. Saat ini kami sedang menuju ke lokasi Kahramanmaras yang menjadi titik terparah dari gempa bermagnitudo 7,7. Kita akan lihat bagaimana reruntuhan di sana serta evakuasi yang dilakukan. Sudah berada di Kahramanmaras, sejumlah bangunan, apartemen, pertokoan ini hancur oleh gempa bermagnitudo 7,7. Dan selanjutnya kami akan kabarkan kepada Anda situasi dan kondisi terkini, utamanya untuk proses evakuasi yang masih terus berlangsung. Dari Kahramanmaras, Gaziantep, Turki, Camar Hainda, Muhammad Faisal, iNews melaporkan.